Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimah Syade Putri, IMPM 18027. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang angka indeks di mata kuliah Statistik Deskriptif Non-Parametrik dengan dosen pembimbing Ibunda Helmawati SE MSI. Baiklah, tanpa memperpanjang opening video saya kali ini, kita akan lanjut pada pembahasan pertama, yaitu pengertian angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang menunjukkan perbandingan suatu kuantitas dengan yang lain. Perbandingan itu dinyatakan dalam persentase dan biasanya tanda persennya tidak disebutkan. Perbedaan antara hal yang diperbandingkan biasanya terletak pada waktu terjadinya. Misalnya, harga beras pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 1998, kadang-kadang perbedaan antara yang diperbandingkan itu bisa juga terletak pada macam, letak, dan sebagainya. Lanjut pada tujuan angka indeks. Tujuan angka indeks, dengan mengetahui angka indeks, maka akan lebih mudah dapat diketahui perbandingan data-data yang bersangkutan. Contoh tertera pada tabel 6.1 indeks harga beras pada tahun 1997 sampai dengan 2002. Dari tabel tersebut, jelas terlihat bahwa dengan membaca indeksnya akan lebih mudah untuk mengetahui tingkat perubahannya. Mengubah data ke indeks juga membuat kita semakin mudah memperkirakan tren dalam suatu deret yang tersusun atas bilangan-bilangan yang sangat besar. Misalnya, total penjualan retail di Amerika Serikat untuk bulan Juli 2005 adalah 357.13.000 dolar. Untuk bulan Juli 2004, total penjualan retail adalah 323.604.000 dolar. Kenaikan sebanyak 33.409.000 dolar ini tampak signifikan. Jika pada bulan Juli 2005 penjualan retail masih dinyatakan sebagai suatu indeks yang didasarkan pada bulan Juli 2004, maka kenaikan adalah 10,3%. Dengan rumus pencarian penjualan retail pada tahun 2005 per penjualan retail pada tahun 2004 bulan Juli dikali 100 sama dengan 110,3. Kita lanjut pada kesulitan-kesulitan yang sering terjadi, yang sering dihadapi. Persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi di dalam menyusun indeks antara lain adalah kesulitan memperoleh susunan data yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kesulitan memperoleh data atau komparabel. Kita lanjut pada pemilihan tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun yang digunakan sebagai dasar perbandingan sehingga diberi indeks sebesar 100. Semua kuantitas pada tahun-tahun yang lain dibandingkan dengan kuantitas pada tahun dasar tersebut. Kalau kuantitas yang dibandingkan lebih dari kuantitas pada tahun dasar, maka indeks lebih dari 100. Kalau kuantitas dibandingkan sama dengan kuantitas pada tahun dasar, maka indeksnya sebesar 100. Kalau kuantitas yang dibandingkan lebih kecil dari kuantitas pada tahun dasar, maka indeksnya lebih kecil dari 100. Kita lanjut pada untuk pemilihan dasar tahun pada dasarnya bebas. Boleh memilih 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan sebagainya. Tetapi biasanya dibandingkan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dipilih tahun yang keadaan ekonominya stabil. Yang kedua, tahun dasar harus up to date. Kita lanjut pada beberapa hal yang perlu diketahui tentang tahun dasar. Pertama, penggunaan beberapa tahun sebagai tahun dasar. Yang kedua, perubahan tahun dasar. Yang ketiga, penggunaan angka indeks. Kita lanjut, penggunaan beberapa tahun dasar sebagai tahun dasar. Kadang-kadang dipakai 2 tahun atau 3 tahun sebagai tahun dasar. Apabila dipakai tahun dasar 2001 dan 2002, biasanya ditulis 2001 dikurang 2002, sama dengan 100 sebagai keterangan. Cara menghitungnya hanya harga pada kedua tahun itu dirata-ratakan. Lanjut, misal hitung indeks atau relatifnya dengan tahun dasar 1999 dan 2000 dengan tabel 6.1. Harga beras mulai 1999 sampai 2002. Dengan hasil rata-rata 212,5.
Indeks dengan tahun dasar 1999 sampai 2000, pada tahun 1999 didapatkan 94,2, pada tahun 2000 didapatkan 105,88, pada tahun 2001 didapatkan 112,94, pada tahun 2002 didapatkan 117,65. Kita lanjut pada perubahan tahun dasar. Karena suatu hal mungkin kita harus memindahkan tahun dasarnya. Misalnya, dari tahun 1997 menjadi 2000. Akibatnya semua indeksnya akan berubah. Indeks baru pada tahun dasar menjadi 100, sedangkan indeks pada tahun-tahun yang lain dapat dicari dengan rumus IB sama dengan I1 per I1B dikali 100, di mana I1 adalah indeks lama, I1B adalah indeks lama pada tahun dasar, IB adalah indeks baru. Sebagai contoh, perubahan tahun dasar ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Mula-mula tahun 1997 adalah dasar, akan tetapi akan dirubah menjadi tahun 2002. Pada tabel 6.11, perubahan tahun 1997 menjadi 2000. Selanjutnya, penggunaan angka indeks untuk deflating. Nilai uang setiap tahun selalu berubah-ubah. Karena daya beli berubah, maka harga indeks harga barang pun akan berubah. Kalau kita akan membandingkan suatu, misalnya tingkat upah, maka sering yang dibandingkan upah realnya. Berarti upah pada tahun-tahun yang bersangkutan dinilai berdasarkan keadaan setiap tahunnya. Kalau kita gunakan indeks untuk mengadakan penyesuaian, maka disebut deflating berdasarkan keadaan pada tahun dasar dengan rumusan upah real sama dengan upah nominal per indeks dikali 100. Berikut tabel Take Home Pay CPI 2008 dan 2009. Dari tabel tersebut, upah nominal naik tetapi upah real turun. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga-harga lebih tinggi daripada kenaikan upah yang diterima. Lanjut, cara-cara menghitung angka indeks. Untuk menghitung angka indeks ada beberapa macam cara, tetapi pada dasarnya dapat dibagi dalam indeks tidak tertimbang atau unweighted index adalah indeks yang menghitungnya tanpa mempertimbangkan weight atau timbangan yang merupakan ukuran penting atau tidaknya barang-barang yang diukur indeksnya itu. B. Indeks tertimbang atau weight index adalah indeks yang dihitung dengan memperhatikan weight-nya. Indeks tidak tertimbang atau unweighted index, yang pertama angka relatif, yang kedua metode agregatif sederhana, yang ketiga itu metode rata-rata dari angka relatif. Angka relatif biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan atas suatu macam nilai atau harga atau kuantitas saja dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Misalnya, relatif harga beras mulai 1997 sampai 2002 dengan tahun dasar 1997 seperti tercantum pada tabel berikut. Lanjut pada metode agregatif sederhana. Metode ini sangat sederhana, dilakukan hanya dengan membandingkan jumlah dari harga barang-barang per satuan tiap-tiap tahun dengan rumusan I sama dengan jumlah variabel N per jumlah variabel O dikali 100 dengan I sama dengan indeks jumlah PN sama dengan jumlah variabel yang dibandingkan, misalnya harga pada tahun ke N. EP0 sama dengan jumlah variabel yang dibandingkan pada tahun dasar. Misalnya, kita akan menghitung indeks harga bahan makanan tahun 2002 dengan tahun dasar 2001 seperti terlihat pada tabel 6.3. Harga 4 bahan makanan tahun 2001 dan 2002. Indeks harga tahun 2002 dengan tahun dasar 2001 sama dengan 100 adalah dengan rumus I sama dengan jumlah PN per jumlah P0 dikali 100. Didapatkan hasil yaitu 125,00. Kita lanjut pada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, metode ini sederhana dan mudah menghitungnya. Kelemahannya, kalau suatu barangnya diubah maka indeksnya akan berbeda. Misalnya, suatu beras kita ubah menjadi kuintal.
Pada tabel 6.4 harga 4 barang makanan pada tahun 2001 dan 2002. Indeks harga 2002 dengan tahun 2001 didapatkan 111,22. Kita lanjut kepada metode rata-rata dari angka relatif. Dalam metode ini pertama-tama dicari angka relatif dari masing-masing barang. Kemudian relatif-relatif itu dirata-rata. Dengan rumus I sama dengan jumlah PN per P0 per K dikali 100, di mana PN per P0 di K adalah relatif, yaitu persentase harga pada tahun ke N harga pada tahun dasar. K sama dengan banyaknya macam barang. Lanjut pada tabel 6.3, harga 4 barang makanan 2001 dan 2002. Kalau dihitung indeks dari tabel 6.3 dengan tahun dasar 2001 didapatkan angka relatif beras 110,00, gula 142,86, susu dengan 123,33, jagung dengan angka indeks relatif 125,00 dengan jumlah 501,19. Kita lanjut kepada indeks tahun 2002 dengan metode tahun dasar 2001. Didapatkan indeks sama dengan 125,30. Untuk mencari rata-rata di atas digunakan rata-rata hitung, tetapi kadang-kadang bisa juga dipakai rata-rata ukur, median, atau modus. Kita lanjut kepada indeks tertimbang atau wage index. Di dalam indeks tertimbang atau wage index, kita memasuk unsur wage timbangan terhadap harga-harga yang dipakai untuk menghitung indeks yang menunjukkan tingkat penting atau tidaknya barang-barang tersebut. Barang yang lebih penting atau wage-nya lebih tinggi dari kurang penting wage-nya rendah. Misalnya, karena beras dianggap lebih penting daripada teh, maka wage beras lebih tinggi daripada teh dengan rumus I sama dengan PN dikali W per P0 dikali W dikali K dikali 100. Persoalan bagaimana menentukan wage-nya mungkin dapat ditentukan sesuai dengan anggapan atau kesan penganalisis terhadap barang-barang itu. Misalnya, yang terpenting dari wage 10 dan yang kurang terpenting semakin rendah. Tetapi hal ini bersifat subjektif. Anggapan seseorang biasanya berbeda dengan orang lain, sehingga wage-nya dan indeksnya akan berbeda dengan kalau itu dihitung oleh orang yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya pada kuantitas barang itu sebagai wage untuk barang-barang konsumsi biasanya dipakai kuantitas konsumsi atas barang itu. Kita lanjut kepada indeks tertimbang atau wage index. Pada pertama, Less Payers Index, yang kedua, PACE Index, yang ketiga, Dobitz Index, dan Irving Fish Index, yang keempat indeks rata-rata tertimbang dari angka relatif. Dalam hal ini ada dua pendapat. Less Payres menggunakan kuantitas pada tahun Q0 atau Q dasar. PACE memakai kuantitas pada tahun yang dicari indeksnya tahun ke N atau QN. Less Payers Index adalah indeks yang dihitung dengan kuantitas pada tahun dasar sebagai wage. Tertera pada tabel 6.5, harga dan kuantitas konsumsi barang A, B, dan C tahun 2001 dan 2002 untuk menghitung Less Payer Index. Didapatkan Less Payer Index yaitu 121,18. Pada PACE Index adalah indeks tertimbang dengan memakai wage kuantitas pada tahun yang dicari indeksnya, tahun ke N atau QN, dengan hasil dari tabel 6.6 yaitu 118,93. Keunggulan dan kelemahan Less Payer. Keunggulan, data kuantitas yang diperlukan hanya dari periode acuan. Dengan demikian, kita mendapatkan perbandingan yang lebih bermakna seiring dengan waktu. Perubahan pada indeks dapat dihubungkan dengan perubahan pada harga. Kelemahan, tidak merefleksikan perubahan-perubahan pola pembelian seiring dengan waktu. Selain itu, indeks Less Payer mungkin memberikan terlalu banyak bobot untuk barang-barang yang harganya meningkat. Lanjut kepada PACE.
PACE memiliki keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya karena menggunakan kuantitas dari periode sekarang, indeks merefleksi perilaku pembelian di masa sekarang. Kelemahannya memerlukan data kuantitas dari tahun sekarang. Oleh karena kuantitas yang digunakan berbeda-beda setiap tahunnya, tidaklah mungkin untuk menghubungkan perubahan pada indeks dengan perubahan pada harga saja. Indeks ini cenderung memberikan terlalu banyak bobot pada barang-barang yang harganya turun. Untuk indeks ini, harga-harga harus dihitung ulang setiap tahunnya. Lanjut pada indeks Drobich dan indeks Irving-Fisher. Kedua indeks di atas, Lespire dan PACE, mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing. Lespire Index kadang-kadang lebih disenangi karena wedge pada tahun dasar sehingga wedge-nya tetap saja. Tetapi, untuk menghitung indeks harga ini bisa menyebabkan overestimate. Hal ini disebabkan karena kalau harga naik biasanya jumlah atau kuantitas pembelian berkurang. Dengan Lespire Index, weight-nya atau kuantitas pada tahun dasarnya lebih besar dari kenyataan. Akibatnya, terjadi angka indeks yang bersangkutan akan naik weight-nya atau kuantitas pada tahun dasarnya terlalu kecil untuk barang-barang yang harganya turun. Akibatnya, indeksnya juga terlalu besar. Lanjut pada perbedaan antara Lespire dan PACE, indeks biasanya lebih kecil. Tetapi, kalau perbedaan di antara keduanya besar, maka cara untuk mengatasi dengan mengambil rata-rata dari kedua indeks itu atau rata-rata dari wedge-nya. Di dalam merata-ratakan indeks dapat dilakukan dengan rata-rata hitung atau rata-rata ukur. Rata-rata hitung dikemukakan oleh Drobich, sedang rata-rata ukur oleh Irving-Fisher dan biasanya disebut dengan ideal index. Drobich Index dengan rumusan D sama dengan L tambah P per 2 atau dengan rumus yang tertera pada PowerPoint berikut. Yang kedua, ideal index dengan rumus I sama dengan akar LP atau pada rumus di samping. Untuk Lespire dan PACE Index yang telah dihitung di atas, maka Drobich Index 2002 didapatkan 120,06. Ideal Index pada tahun 2002 sama dengan 120,05. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe. Dadah.